Hai semuanya, kembali lagi bersama Aliloka di sini. Hari ini ada sesuatu yang berbeda. Kita akan membahas buku yang dikarang oleh Morgan Housel. Judulnya adalah Psychology of Money. Dalam buku ini Morgan Housel membahas bagaimana psikologi kita terhadap uang ternyata bisa berpengaruh terhadap kehidupan dan kekayaan kita lebih besar daripada mereka yang punya segudang informasi atau pengetahuan tentang uang. Di sini juga dijelaskan perilaku kamu soal uang sebenarnya lebih penting daripada seberapa banyak informasi yang kamu tahu tentang uang. Kali ini saya akan membahas buku ini mungkin secara singkat saja. Buku ini membahas bagaimana hubungan manusia dengan uang berdasarkan bagaimana sikap atau perilaku manusia terhadap uang. Dalam buku ini dijelaskan, kamu bisa saja mengelola uang dengan baik bukan berdasarkan apa yang kamu tahu, tapi lebih kepada bagaimana perilaku kamu soal uang. Mungkin selama ini kita diajarkan bahwa segala sesuatu tentang investasi, perencanaan keuangan itu selalu dikaitkan dengan matematika dan formula-formula tertentu yang harus kita ikuti dan kita jalankan. Ya mungkin tidak ada yang salah dengan hal itu, tapi pada kenyataannya mayoritas orang tidak membuat sebuah keputusan keuangan hanya berdasarkan dari laporan dan data tersebut. Mereka cenderung membuat sebuah keputusan hanya karena sisi emosional yang lebih tinggi. Mereka cenderung mengambil keputusan tersebut di meja makan atau di meeting room di mana semua perusahaan tercampur di sana. Mulai dari kesombongan diri, keserakahan, marketing produk yang mungkin bagus, pandangan kita soal dunia, dan sebagainya. Meskipun sedang memegang sebuah data, namun tidak lagi mengambil keputusan berdasarkan acuan tersebut. Di dalam buku ini, Morgan menuliskan 19 cerita pendek mengenai cara aneh seseorang memperlakukan uang. Ya, ini mungkin akan mengajarkan kamu soal uang itu sendiri. Namun pada video kali ini, saya akan menyingkatnya menjadi 3 hal terpenting dalam buku ini. Yang pertama, mengelola uang tidak harus pintar. Orang jenius yang kehilangan ketenangan dalam mengatur keuangan mereka, itu bisa berakibat fatal dalam pengambilan keputusan keuangannya. Sebaliknya, orang biasa yang tidak punya latar belakang keuangan bisa saja menjadi kaya raya apabila dia memiliki karakter dan perilaku tertentu soal uang. Ini semua tidak ada kaitannya dengan kepintaran seseorang sama sekali. Ada contoh yang sangat menarik. Ronald James Reed adalah seorang petugas kebersihan pom bensin, namun bisa menjadi seorang donatur di Amerika Serikat. Ronald menjalani kehidupannya dengan sederhana dan rutin menabung. Di akhir hayatnya, Ronald diceritakan berhasil mengumpulkan uang kurang lebih 8 juta dolar dan mayoritas dari kekayaannya kemudian disumbangkan ke perpustakaan dan rumah sakit lokal. Contoh lainnya adalah dari seorang yang bernama Richard Fuson, atau sering disebut dengan Rick Fuson. Richard dikatakan sebagai lulusan Harvard dan merupakan seorang eksekutif dari sebuah perusahaan manajemen investasi yang bernama Merrill Lynch. Sepanjang hidupnya, Richard hidup dalam kemewahan, namun dikabarkan sangat banyak berhutang dan gaya hidupnya terlalu boros. Hingga akhirnya dikabarkan nasib malang menghampirinya pada krisis keuangan tahun 2008 lalu. Kejadian ini memaksa Richard untuk menyatakan bahwa dirinya telah bangkrut. Perbedaan nasib dari kedua orang tersebut bukan disebabkan oleh tingkat intelektual seseorang, tapi disebabkan oleh bagaimana perilaku seseorang tentang uang. Ronald hidup sederhana dan mengatur uangnya dengan baik. Sedangkan Richard dikabarkan hidup dalam kemewahan, keserakahan, dan boros. Kesuksesan keuangan bukanlah sebuah ilmu yang kaku, tapi merupakan sebuah soft skill di mana perilaku kamu soal uang ternyata lebih penting daripada seberapa banyak kamu tahu soal uang. Pengalaman yang kita miliki sampai saat ini ternyata sangat mempengaruhi sudut pandang kita tentang uang. Orang yang lahir pada tahun 1950 dan tahun 1970-an memiliki pandangan yang berbeda mengenai pasar saham di Amerika Serikat. Sebagai contohnya, orang yang lahir pada tahun 1950-an, mereka pernah merasakan sendiri seperti apa kecilnya keuntungan dari pasar saham di tahun 1960-an hingga tahun 1970-an. Karena pada saat itu dikatakan secara rata-rata imbal hasil hanya 1 digit. Sedangkan orang yang lahir pada tahun 1970-an memiliki persepsi yang berbeda. Mereka melihat pasar saham dalam kondisi naik pada tahun 1970-an sampai dengan tahun 1990-an. Inilah yang menyebabkan seseorang yang lahir pada tahun 1970-an punya persepsi yang lebih positif terhadap pasar saham daripada orang yang lahir di tahun 1950-an. Contoh ini membuktikan bahwa kita tidak bisa melupakan pentingnya pengalaman pribadi seseorang dalam hal mengambil sebuah keputusan. Hal penting kedua adalah fakta unik soal uang. Ada sebuah kisah menarik dari 2 orang penulis besar dan terkenal di Amerika Serikat, yaitu Kurt Vonnegut dan Joseph Hiller.
Diceritakan mereka sedang ada di sebuah pesta yang diadakan oleh seorang miliarder. Kurt bilang pada Yosef kalau penghasilan miliarder tersebut dalam sehari lebih besar daripada seluruh pendapatan Yosef dari novel terpopuler yang pernah ia tulis. Yosef pun menjawab betul, tapi Yosef mengaku memiliki sesuatu yang tidak mungkin dimiliki oleh miliarder tersebut, yaitu rasa cukup. Kita mungkin memiliki kebiasaan atau kecenderungan yang membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Ini adalah sebuah proses yang tidak ada akhirnya, dan akan selalu ada orang lain yang lebih tinggi daripada kita. Ibaratnya adalah di atas langit masih ada langit. Yang paling penting, kita harus tahu rasanya cukup. Hal ini berarti kita sedang menghindari perbuatan yang pada akhirnya akan membuat kita menyesal. Contohnya seperti kisah Bernard Madoff. Bernard Madoff atau sering disebut Bernie Madoff, ia adalah terpidana dari kasus ponzi terbesar sepanjang sejarah. Penipuannya berlangsung selama 17 tahunan dan melibatkan ribuan investor dengan nilai investasi mencapai miliaran dolar. Ini adalah contoh kasus di mana seseorang yang tidak tahu rasanya cukup, mereka membawa dirinya sendiri ke dalam jurang kehancuran karena mereka serakah dan tidak tahu kapan saatnya untuk berhenti. Perlu kita pahami, banyak hal di dunia ini yang ternyata tidak sepadan dengan resikonya. Misalnya, dalam hal mengejar kekayaan, justru kita bisa saja kehilangan sesuatu. Kita bisa saja kehilangan reputasi, kebebasan, teman, keluarga, dan sebagainya. Fakta unik lainnya yaitu kekayaan adalah sesuatu yang kamu tidak lihat. Contohnya begini. Ketika seseorang ingin mengendarai sebuah mobil mewah seharga 1 miliar, mungkin saja orang itu memang kaya. Tapi fakta yang kamu ketahui tentang dia bahwa dia sudah menghabiskan uangnya sebesar 1 miliar untuk membeli sebuah mobil tersebut. Morgan mengingatkan kita bahwa sebenarnya ketika orang bilang ingin menjadi miliarder, yang sebenarnya tergambar dalam pikiran mereka adalah mereka ingin menghabiskan uang miliaran. Dengan kata lain, mereka ingin bebas membelanjakan uang tersebut. Sederhananya, mereka sebenarnya ingin gaya hidup yang glamor. Namun, logika itu bertentangan dengan keinginan menjadi seorang miliarder. Morgan memberikan contoh kalau ada perbedaan mendasar antara wealth dan rich. Memang jika kita artikan ke bahasa Indonesia artinya sama-sama kaya. Namun ada perbedaan mendasar di antara keduanya. Rich adalah orang yang tinggal di rumah besar dan mengendarai mobil mewah. Orang dengan pendapatan besar adalah rich. Mereka menunjukkan bahwa dirinya adalah rich. Berbeda dengan rich, wealth lebih tersembunyi. Wealth adalah pendapatan yang disimpan, bukan yang dibelanjakan. Jadi sebenarnya yang selama ini kita lihat adalah rich, bukan wealth. Mungkin saja ada orang yang terlihat rich, tapi sebenarnya hutangnya sangat banyak. Namun ada juga orang punya wealth yang besar, tapi tampilannya biasa saja tidak terlihat seperti rich. Hal penting ketiga adalah mempertahankan kekayaan tidak sama dengan membangun kekayaan. Ada banyak cara untuk memperoleh kekayaan, tapi menurut Morgan hanya satu cara untuk tetap kaya yaitu gabungan antara hidup sederhana dan punya rasa takut. Memperoleh kekayaan dan mempertahankannya memiliki pendekatan yang berbeda. Dalam memperoleh kekayaan, kamu perlu mengambil resiko dan harus optimis. Sedangkan dalam mempertahankan kekayaan, kamu butuh mindset yang 180 derajat bertentangan, yaitu harus hidup lebih sederhana dan memiliki rasa takut kalau apa yang kita kumpulkan selama bertahun-tahun itu bisa saja hilang dalam sekejap. Itulah sebabnya kita harus memiliki survival mindset dalam mempertahankan kekayaan. Beberapa mindset yang harus kita miliki. Yang pertama adalah pertahankan kondisi keuangan yang kokoh. Kita harus memiliki manajemen keuangan yang baik. Misalnya berapa bagian untuk investasi yang konservatif dan berapa bagian yang untuk investasi yang agresif. Pembagian ini haruslah jelas dan diamati dengan baik. Hal ini bertujuan agar kita mampu menikmati kondisi keuangan yang baik dalam jangka yang lebih panjang. Kedua, rencana yang kita susun mungkin tidak terjadi. Itu artinya sebuah rencana yang baik harus bisa menyisihkan ruang apabila gagal. Artinya adalah harus siap dengan opsi kedua apabila opsi pertama tidak berhasil. Seorang venture kapitalis bernama Michael Moritz mengatakan kita tidak bisa berasumsi besok akan seperti kemarin. Dan kita juga tidak bisa berasumsi kesuksesan kemarin akan menghasilkan kekayaan di masa depan. Yang ketiga, optimis juga harus memiliki rasa takut. Mungkin bagi sebagian orang hal ini cukup membingungkan. Tapi esensinya adalah kita harus optimis terhadap masa depan, tapi kita juga boleh merasa paranoid akan rintangan yang akan kita hadapi saat menuju ke sana. Hal ini menegaskan bahwa kamu harus lebih mawas diri dan waspada dalam mempertahankan kekayaan. Ada fakta sederhana yang jarang orang pahami soal kekayaan Warren Buffett contohnya. Dia bukan hanya sekedar seorang investor yang hebat. Sedikit orang yang mengingat bahwa dia adalah seorang investor yang hebat selama 17 tahun lebih. Ini adalah rahasianya.
Kesuksesan keuangan Warren bukan berasal dari mencari imbal balik dan hasil setinggi-tingginya, tapi lebih memfokuskan kepada bagaimana mendapatkan hasil yang relatif bagus dalam jangka waktu yang lebih panjang. Mungkin ini adalah sebuah mindset yang harus kita miliki dalam mengumpulkan kekayaan. Tujuan memiliki kekayaan tentunya adalah kebahagiaan dan manfaatnya, bukan sekedar untuk membuat orang lain kagum karena terlihat kaya, tapi lebih kepada manfaat dan keamanan dari kekayaan tersebut dalam jangka panjang. Kesimpulan sederhananya adalah kamu bisa saja membangun kekayaan tanpa pendapatan yang besar, tapi kamu tidak bisa membangun kekayaan tanpa mindset yang benar soal uang. Itulah yang berusaha disampaikan oleh Morgan dalam bukunya yang berjudul Psychology of Money. Untuk kalian yang sudah pernah membaca buku ini, silakan tinggalkan komentar pelajaran apa saja yang pernah kalian dapat dari buku ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share kepada mereka yang kamu sayangi. Aktifkan notifikasi dengan menekan simbol lonceng agar kamu mendapatkan video-video berikutnya. Terus support channel ini agar bisa berbagi lebih banyak manfaat. Ari Loka di sini, sampai jumpa di video berikutnya.